Kuliner bukan melulu soal kenikmatan dari sajian yang hendak kita makan. Lebih luas dari itu, kuliner juga merupakan sebuah budaya, hasil kebiasaan dari cara makan hingga kisah unik yang menyelimutinya. Bahkan dalam kuliner itu pun juga ada sejarahnya. Jadi wajar kalau budaya yang menjadi nilai keunikan dari sebuah makanan tersebut mampu menambah daya tarik kita terhadap suatu hidangan, khususnya kuliner tradisional. Bahkan organisasi budaya seperti UNESCO pun tertarik untuk menjadikan kuliner sebagai warisan tak benda. Mengutip Wanderlust, budaya yang tidak memiliki bentuk fisik sama pentingnya untuk membentuk budaya yang hidup, dan salah satunya adalah kuliner. Proses dalam menyiapkan, menyajikan, dan cara menyantap, bahkan cara berbagi makanan dan minuman mungkin tampaknya sederhana. Padahal proses dan hasil tersebut seringkali membawa makna yang sangat besar. Beberapa resep rahasia bahkan diwariskan secara turun-menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di Asia sendiri ada beberapa makanan yang sudah terdaftar di UNESCO. Alasannya supaya kuliner tadi terbantu dari segi promosi sampai terjaga kelestariannya sebagai makanan atau minuman milik suatu negara. Jadi meski terkenal sebagai surganya kuliner, ternyata masih belum banyak loh di Asia yang terdaftar di UNESCO. Namun kali ini kita akan menyimak ada 6 makanan yang ada di Asia yang sudah diakui oleh organisasi dunia tersebut. Apa saja? Yang pertama adalah wasoku dari Jepang. Wasoku sudah terdaftar sebagai warisan budaya tak benda UNESCO sejak akhir 2013 seperti dilansir dalam Nippon. Lalu seperti apa sih wasoku? Ini tentunya makanan khas banget ya dari Jepang. Wasoku diambil dari bahasa Jepang yang artinya keseimbangan. Memang betul karena makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk. Nah, lauk pauk yang terdapat dalam wasoku mengandung unsur alam seperti sayuran, daging, dan juga makanan laut. Dianggap komposisi menyehatkan, lebih umumnya wasoku dibuat tanpa menggunakan bumbu. Kuliner ini jadi makanan alternatif bagi orang Jepang yang saat diet. Nah, buat yang pengen diet bisa nih dicoba wasoku ya, makanan khas dari Jepang. Yang kedua adalah kimchi dari Korea. Dilansir dari The Korea Times, kimchi juga terdaftar di UNESCO sekitar akhir 2013. Kamu tentunya sudah nggak asing ya untuk teman-teman yang suka nonton drakor ini ya, kimchi. Menurut Wikipedia, kimchi adalah makanan tradisional Korea yang berupa asinan sayur hasil fermentasi yang diberi bumbu pedas. Setelah digarami dan dicuci, sayuran dicampur dengan bumbu yang dibuat dari udang krill, kecap asin, bawang putih, jahe, dan bubuk cabai merah. Sayuran yang paling umum dibuat kimchi adalah sayuran sawi putih dan juga lobak. Kimchi sendiri sudah ada sejak ribuan tahun lamanya, dan ini merupakan makanan kebanggaan orang Korea. Nah, selain dari sawi dan lobak, kimchi ini juga bisa dibuat dari daun selada dan juga daun bawang. Ya, rasanya perpaduan asam dan pedas membuat kimchi sering dipadukan dengan makanan Korea lainnya. Yang ketiga, airak dari Mongolia. Airak merupakan sejenis minuman yang terbuat dari susu fermentasi, bukan sapi atau domba. Jenis susu yang digunakan ini berasal dari kuda. Mengingat hewan berkaki 4 tersebut jumlahnya cukup dominan di Mongolia.
Cara untuk membuat minuman ini pun terbilang unik ya. Susu kuda yang sudah diperah akan diaduk dalam wadah kulit sapi. Kemudian diaduk dengan kuat dan berulang kali dengan tongkat selama kurang lebih 1 jam untuk membantu proses fermentasinya. Setelah itu, susu akan dibiarkan 3-4 jam untuk fermentasi. Arak sering disajikan untuk berbagai perayaan dan dipercaya baik untuk kesehatan. Karena mengandung gizi yang cukup tinggi, Mongolia tak menyia-nyiakan keberadaan arak dan mendaftarkannya pada UNESCO. Tepat pada tahun 2019, arak diakui oleh organisasi tersebut sebagai warisan budaya tak benda milik Mongolia, seperti dilansir dalam Modsep. Yang keempat dari Indonesia nih, yaitu rendang. Sempat menjadi rebutan antara Indonesia dan Malaysia. Melansir RC World, rendang dipatenkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2013. Jauh sebelum didaftarkan pada organisasi tersebut, rendang sudah diakui dunia sebagai makanan khas Indonesia loh. Rendang sendiri sudah tercipta sejak ribuan tahun yang lalu. Makanan terenak di dunia ini, enak banget ya memang ya, lahir dari tanah Minangkabau. Saat tercipta, rendang dibuat dari daging kerbau. Nah, saat ini rendang tidak hanya dari kerbau tapi juga dari daging sapi. Dan lambat laun kuliner kaya rempah ini identik ya dengan bahan yang berdaging sapi. Nah, kalau kita mau mendapatkan rendang paling mudah nih, kita beli aja ya nasi Padang. Pasti ada rendangnya, karena ini merupakan ciri khas dari Minang. Sebagai masakan tradisi, rendang diduga lahir sejak orang Minang menggelar acara adat pertamanya. Kemudian seni memasak ini berkembang ke kawasan serantau berbudaya Melayu lainnya, mulai dari Mandailing, Riau, Jambi, hingga ke negeri seberang, yaitu di Negeri Sembilan yang banyak dihuni perantau asal Minangkabau. Masakan ini dihasilkan dari proses memasak suhu rendah dalam waktu lama dengan menggunakan aneka rempah dan santan. Proses memasaknya biasanya memakan waktu berjam-jam, hingga yang tinggal hanyalah potongan daging yang berwarna hitam, pekat, dan juga dedak. Dalam suhu ruang, rendang ini dapat bertahan hingga berminggu-minggu, sehingga rendang ini bisa menjadi alternatif untuk makanan stok ya. Yang kelima, makanan dari Indonesia lagi, yaitu lumpia. Makanan khas Indonesia yang merupakan hasil asimilasi budaya dengan Cina ini bernama lumpia, di mana ini sudah terdaftar di UNESCO sejak tahun 2014 seperti yang dilansir dari Kemendikbud. Lumpia yang memiliki kulit bertekstur renyah saat digoreng dan lembut ketika dikukus merupakan makanan khas dari kota Semarang. Mudah sekali ya menjumpai lumpia sebagai jajanan sampai dengan oleh-oleh. Dan saat ini sudah cukup meng-Indonesia ya untuk lumpia ini. Awal kemunculannya lumpia berbahan dasar daging babi cincang. Karena mayoritas orang Jawa dulu tidak mengkonsumsi daging tersebut, maka isi lumpia diinovasi bisa menjadi rebung, sayuran, daging ayam maupun dicampur-campur. Yang terakhir adalah nasi goreng, tentunya dari Indonesia. Meski tiap negara terdapat nasi goreng, namun nasi goreng khas Indonesia berbeda dari negara lainnya, di mana nasi goreng kita itu lebih menonjolkan rasa pada bumbu rempah-rempahnya. Selain rendang, nasi goreng Indonesia rasanya sering dipuji loh oleh wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Dan mengejutkan lagi, kuliner yang disepelekan ini ya, kuliner yang sering kita buat sarapan ini ternyata sudah terdaftar di UNESCO sejak tahun 2011. Wow, sudah lama juga ya. Dan ini seperti dilansir oleh Kemendikbud. Menurut catatan sejarah, nasi sudah jadi makanan pokok bangsa Cina sejak 4000 sebelum Masehi.
Nasi goreng kemudian menjadi menu olahan nasi yang kala itu cukup digandrungi. Nasi goreng versi Oriental kemudian menjelajah ke seluruh dunia setelah dibawa oleh para perantau Cina. Mulai dari sini terciptalah banyak varian nasi goreng yang disesuaikan dengan selera lidah masyarakat setempat. Di Indonesia sendiri, nasi goreng termasuk makanan universal yang tak kenal status sosial. Ya, demikian tadi adalah kuliner-kuliner yang sudah terdaftar di UNESCO untuk area Asia. Dan kita patut berbangga ya karena banyak makanan Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO. Sebagai gantinya kita harus ikut andil dalam melestarikan kuliner-kuliner di Indonesia yang sudah ada sejak lama. Jadi lebih semangat lagi ya untuk berburu kuliner, terutama untuk kuliner Indonesia. Oke teman-teman, sekian dari video saya. Terima kasih, dadah.